Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wa syari'il haram wal halal. Allahumma sholli ala nuril anwar wa syirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu-ribu karunia-Nya, telah memberikan kepada kita beribu-ribu rahmat-Nya, bahkan telah memberikan kepada kita beribu kesempatan sehingga kami dapat kembali bisa membuat video ini yang telah dikasih oleh dosen pengampu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling dirindu-rindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dan pantas dan sewajarnya kita mengirimkan sepucuk kata bahkan seuntaian doa kepada beliau yang berlafazkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu, Bapak dosen muallim lubis. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi akhlak tasawuf, yaitu tentang akhlak-akhlak yang muncul dalam ibadah sholat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam akhlak yang muncul dalam ibadah sholat, apa saja sih akhlak yang muncul dalam ibadah sholat itu? Sebelum kita masuk kepada akhlak yang muncul dalam ibadah sholat tersebut, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sholat. Nah, sholat yang dimaksud menurut bahasa adalah ad-du'a, yaitu berdoa. Sebagaimana di dalam sholat banyak sekali mengandung unsur doa. Nah, sedangkan sholat menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Sholat adalah segala perkataan yang keluar dari mulut kita dan segala perbuatan yang telah kita perbuat, baik itu dimulai dengan takbir yaitu Allahu Akbar dan ditutup dengan salam yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itulah yang dinamakan dengan sholat. Orang Islam itu mempunyai 5 rukun, yaitu rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, yang kedua ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Orang Islam bisa jadi tidak zakat karena ia tidak mampu. Orang Islam bisa jadi tidak haji karena ia tidak mampu. Orang Islam bisa jadi tidak zakat karena ia fakir atau miskin, atau bisa jadi ia adalah seorang penerima zakat. Dan orang Islam bisa jadi ia tidak berpuasa dengan alasan sakit ataupun musafir. Akan tetapi yang dua ini, syahadat dan sholat, orang Islam tidak bisa meninggalkannya. Baik orang Islam itu sakit, baik orang Islam itu musafir, baik orang Islam itu fakir atau miskin, tetap mengerjakan sholat. Bahkan sholat ini termasuk ibadah yang sangat penting sekali, karena di dalam sholat mencakup banyak hal. Di dalam sholat adalah suatu percakapan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam sholat kita berhaji, yaitu sama-sama menghadap kepada Ka'bah. Ketika di dalam sholat kita berzakat, yaitu menzakatkan waktu kita dari hal-hal yang sebelumnya kita pergunakan. Nah, kita gunakan untuk sholat. Dan di dalam sholat kita juga berpuasa, yaitu tidak boleh makan dan minum. Nah, untuk akhlak yang muncul dalam ibadah sholat, ada yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas adalah suatu sikap yang ada pada diri kita, baik lahiriah maupun batiniyah, hanya mengharapkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ada 3 pembagian. Yang pertama ada ikhlas ula atau aula, yang kedua ada ikhlas wusta, dan yang ketiga ada ikhlas adnan.
ada ikhlas adana atau dunia. Nah, untuk ikhlas ula, yaitu ikhlas yang paling tinggi adalah mengharapkan hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu ikhlas yang paling tinggi. Nah, untuk ikhlas wusto yang kedua yaitu ikhlas di pertengahan. Contohnya adalah kita mengharapkan surga dan neraka dengan kita sholat, dengan kita melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencapai masuk ke dalam surga dan takut ke dalam neraka, maka kita melakukan sholat. Nah, itulah yang dinamakan dengan ikhlas wusto. Sedangkan untuk ikhlas yang adna atau dunia adalah ikhlas yang paling rendah. Contohnya kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca surah Al-Waqiah. Contohnya dengan kita membaca surah Al-Waqiah, kita diperbanyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan kita sholat duha atau dengan kita sholat malam, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ikhlas untuk tingkat adana, yaitu tingkat terendah. Yang pertama tadi ada ikhlas, yang kedua rendah hati. Rendah hati dapat disebut juga sebagai tawaduk. Nah, di dalam sholat kita dianjurkan untuk tawaduk. Kenapa tawaduk? Karena di dalam sujud itu adalah tingkat terendah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan kita sejauh-jauhnya lebih kecil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita di dalam sholat harus tawaduk ataupun rendah hati. Untuk yang ketiga, akhlak yang ada dalam sholat tersebut adalah sabar. Nah, sabar adalah sabar dalam melakukan segala perbuatan atau meninggalkan segala sesuatu itu karena Allah semata. Nah, sabar itu terbagi kepada 3 juga. Yang pertama adalah sabar dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam mengerjakan sholat. Karena di dalam sholat itu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk melakukan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan juga mungkar. Bisa jadi kenakalan-kenakalan yang telah kita perbuat sebelumnya, dengan kita melakukan sholat ataupun hal-hal yang positif yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita sholat, bisa jadi dengan kita sholat, akhlak yang nakal tersebut bisa hilang secara berangsur-angsur. Nah, yang kedua adalah tingkatan sabarnya. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menjauhi maksiat. Ini cukup berat ya. Yang ketiga ada sabar dalam ketika ditimpa musibah. Sabar ditimpa musibah, kita harus sabar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika kita mempunyai permasalahan, ketika kita mempunyai musibah, maka kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sholat itu wasta'inu bis-sabri was-salah, kita harus sabar dan sholat. Di dalam sholat itu adalah suatu percakapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala apapun permasalahan yang telah kita dapatkan, apapun musibah yang telah kita dapatkan, kita harus sabar dalam kita harus sabar dalam suatu cobaan tersebut ataupun musibah yang sedang menghadapi kita. Mungkin itulah pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.